Sopranos, hurra! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Bayudian Aditama di acara Talkshow Binjai Berdiskusi. Baik, malam ini kita akan membahas tema tentang drama di balik proses pemulangan TKI di Ukraina. Nah, kali ini kita sudah menghadirkan beberapa bintang tamu yang sudah hadir. Di sini sudah ada Bang Iskandar, salah seorang TKI dari Ukraina yang nantinya kita akan mendengarkan sendiri pengalaman beliau ketika berada di sana. Selamat malam Bang Iskandar. Selamat malam, Pak. Boleh disapa dulu penggemar yang ada di rumah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan di sini juga sudah hadir Ketua DPRD Kota Binjai, Bapak Sri Nur Syah Alam Putra atau biasa dipanggil dengan Bapak Haji Kires. Selamat malam Pak Kires. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat, baik. Sebelah kiri saya ada Bapak Leriadi dari Binjai Berdiskusi. Selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton, kawan-kawan. Dan juga di sebelahnya ada Ketua PWI Kota Binjai, Bapak Arma Deli Sabudi. Selamat malam. Assalamualaikum penonton. Jangan lupa Pak Mancis kalau mati lampu. Dan di sini juga ada telah hadir Tokoh pemuda. Bang Ujang, tokoh pemuda Kota Binjai. Assalamualaikum. Apa Ujang ya? Iya. Oke, di acara ini juga sudah hadir beberapa rekan-rekan dari HMI Komisariat Islahiyah Kota Binjai. Selamat malam abang-abang. Oke. Saya ingin mulai dulu kepada Bang Iskandar ini. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik. Iya. Awalnya ini kan video beredar di media sosial, video yang ketika itu abang dan rekan-rekan berada di Ukraina minta tolong ya untuk segera dievakuasi. Nah, bisa diceritakan Bang, seperti apa kondisinya ketika itu Bang? Waktu hari kelima sampai hari ketujuh itu, Bang, serangan udara di situ besar-besaran sampai kita lari-lari pemulangan keluarkan ada videonya gitu kan. Jadi betul-betul frustasi lah kita di situ. Jadi saya nganu keluarga gimana ini akhirnya itulah dapat apa kita bisa didengar oleh rekan-rekan media apa semua, akhirnya semakin didengar sama pemerintah, ditindaklanjuti. Bang Len, bisa diceritakan Bang, ini abang dapat informasi awal tentang keberadaan Bang Iskandar di Ukraina itu seperti apa ceritanya Bang? Baik, saya pertama melihat di media sosial yang juga viral itu yang di-share oleh Radar Sumatera ya kan. Oh, dari saya melihat kondisi 9 warga Sumatera Utara, 6 dari Binjai dan 3 dari Langkat. Saya hanya melihat saja, karena kan saya pun tidak tahu alamat Mas Iskandar di mana, dan proses evakuasi, proses komunikasi yang saya lakukan ke Profesor Yudi Krisnandi, mantan duta besar itu, setelah saya mendapat telepon dari Ketua PWI Binjai, Bang Arma Deli Sabudi, sorenya. Setelah itu saya langsung mengambil kebijakan mengontak Profesor Yudi, karena Profesor Yudi itu kan kalau sudah bicara Binjai itu sudah bahagia dari kehidupan dia, karena sudah 3 kali beliau di Binjai. Makanya saya kontak beliau, Bang, kapan kami bisa berkomunikasi dengan abang bagaimana cara mengevakuasi anak Binjai dan Langkat. Dan kamu buat aja di webinar jam 10 awalnya, jam 10, dan saya kontak sama Bang Budi. Nanti saya kontak Duta Besar Bang Pak Gopur dan kawan-kawan dari Kementerian Luar Negeri untuk mengkomunikasi warga dengan pihak Kedutaan Besar dan Kemenlu yang difasilitasi oleh Profesor Yudi Krisnandi. Itu saja yang saya lakukan, karena kita ini adalah bicara kemanusiaan dan tidak bicara politik. Untuk Ketua PWI ini, Bang Budi, ini kan tentang pemberitaan tentang PKI, nasib PKI yang ada di Ukraina itu sempat viral ini, di follow up oleh kawan-kawan kan gitu. Nah, peran serta dari PWI sendiri Bang, seperti apa kemarin itu Bang, untuk membantu proses pemulangan abang-abang ini dari Ukraina? Saya hanya informasi yang ada ya. Kami berhasil menemukan keluarga Pak Iskandar.
Iya, iya, iya. Saya tahu. Ada beberapa antara 3 orang kami ke rumah, bahkan istri Pak Iskandar yang nyambut kami, bicara-bicara, ya. Mereka dalam keadaan sedih, nangis. Kita pun itu kasih semangat, ya kita upaya, gimana? Jadi gimana ini? Ini isu besar ini. Ada orang Binjai yang mau dievakuasi pulang ke Indonesia. Ini ada dari Kedubes minta ini apa namanya webinar. Udah ke BCC aja bang, kata Kominfo. Ya oke lah katanya. Berarti sedapnya lagi, ketua PWI itu jemput orang ini Ke bandara. Iya, ke rumah keluarga kan. Untuk hari webinar ya. Ya, pun waktu itu nggak ada beban, nggak ada ketua gitu kan, nggak ada ya kalau Berarti ketua sendiri ngikut iya keluarga. ada mobil kan, gua ajak payah kita ke rumah keluarga yang imigran di apa kilometer 19, kami jemput lah, kan? Oh gimana, siap? Udah, Ketua, kalau boleh tahu lah Ketua, kemarin itu respon dari pemerintah khususnya DPR mengetahui viralnya berita tentang PKI Ukraina ini seperti apa dulu, Ketua? Jadi arti kata dalam hal ini saya selaku ketua DPRD Kota Binjai, yang mana Pak Iskandar dan kawan-kawannya 6 orang adalah warga Kota Binjai. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gopur, ya selalu KBRI, dan Pak Yudi Krisnandi, salah satu tokoh idola saya, panutan saya. Betul karena sama-sama dari Golkar. Kebetulan kami sama di Golkar, dan kami juga pernah komunikasi sama beliaunya orangnya cukup bijaksana. Yang alhamdulillah berkat komunikasi beliau dengan Pak Leri Riyadi dan komunikasi dengan Pak Iskandar, alhamdulillah mereka ini bisa kembali selamat di Kota Binjai. Arti kata, saya selaku Ketua DPRD Kota Binjai juga terima kasih pada Radar Sumatera Utara, Radar Sumatera, kepada Pak Yudi dan kepada Pak Leriadi yang telah memfasilitasi daripada percakapan dan dialog antara Pak Yudi dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita kemarin yang di Ukraina. Kembali ke Pak Iskandar nih, pengalaman abang ketika di sana yang paling mencekam itu Itulah waktu saya minta tolong ke menghubungi radar itu dari hari ke-5 sampai ke-7 sampai ke-8 itu serangan udara juga dengan rudal jelajah itu di paling dekat itu di 1 kilo dari tempat saya itu dari jadi pesawat itu suaranya langsung itu di kira-kira 1 kilo itu di depan pabrik saya itu pintu gerbang itu pom minyak. Jadi sasaran dengan iya sekitar 1 kilo, sekitar 1 kilo. Itu ada yang videonya yang asap hitam yang ada si Raga lari-lari itu. Nah itu serangan udara itu nggak berhenti selama 3 hari. Nah itu di hari ke-6 atau hari keberapa itu yang saya udah panik kali itu yang ada Getaranya ke sana cukup kencang ya, cukup kuat ya. Getarannya hasil daripada serangan udara ya. Itu pabrik saya itu beton sampai gentar getarannya. Itu suara pesawat itu kan langsung sana lagi kayak pesawat yang kemarin tuh lah yang kemarin hari ini ada lewat-lewat kan suaranya kayak gitu tapi menjatuhkan bom. Pasangan tarik sama mati udah nih bang ya. Bismillah aja udah ya. Soalnya kita mau sembunyi dimanapun nggak bisa selamat juga kalau tempat ke arah kita kan. Semua. Kalau bom itu, ya, artinya jarak yang terdekat itu abang kan pernah melihat, jarak yang terdekat Terdekat 10 meter dari 10 meter, sebelum kita keluar satu hari nengok rudal itu bang. Iya. Satu hari sebelum kita keluar itu malam jatuh depan, kanan, kiri, belakang. Meledak bang. Meledak. Jadi pas kami besoknya ngecek, double 2 jantungnya. itu serpihannya yang segi ini udah di dinding pabrik, kaca-kaca udah pecah semua. Dengan ya bang, respon pemerintah Ukraina terhadap pekerja-pekerja migran ini macam mana nih bang? Respons
sebelumnya ya bagus, baik. Setelah konflik ya mereka udah nggak kepikiran lagi. Kami pun aja Sibuk. Itulah kendala di situ juga dari konsulat kita untuk membantu karena otoritas semuanya sibuk. Kemungkinan kalau udah aman saya balik. Kalau di sini saya bingung tuh kerja. Nah, itu yang saya Bang. Jadi setelah inilah Bang, rencana Abang seperti apa nih Bang? Nggak tahu dari sini. Karena ini pun kan nggak ada rencana pulang kan. Tiba-tiba aja. Oh, ada rencana mau pulang lagi ke sana? Enggak, waktu pulang kemarin nih. Kan kita nggak ada rencana. Oh iya. Dijemput. Karena situasi kan, bukan kita rencanakan. Kalau kita ada planning di sana, oh 1 tahun lagi kita pulang, kita siapkan ini mau buat apa kan? Ini nggak ada, tiba-tiba dum langsung pulang. Jadi kita ngapain di sini? Saya pun di sini bingung. Saya lihat ke simpang, ke jalan, saya mau usaha apa? Bingung saya. Komunikasi di mana di sana Bang? Maksudnya untuk bahasa sendiri Bahasa apa? Rusia. Bisa Bang? Sikit-sikit. Komunikasi untuk masalah pekerjaan aja lah. Bang, coba ini Bang, sapa dulu pemirsa yang ada di rumah dengan bahasa Ukraina Bang. Selamat malam gitu. Apa bahasa Rusia? aja punya Dobranos, selamat malam Dobranos. Dobranos, hurra! Oh Bang, aku penasaran itu Bang, yang ini Bang, yang ura itu kan apa namanya? itu kan Rusia punya. Ini itu artinya apa tuh Bang? Ura itu semacam kejayaan gitu atau kesuksesan untuk Rusia. Gitu. Oh, ini PDD. Kalau Merdeka dia. kalau Ukraina, Slava Ukraina sama juga itu kejayaan untuk Ukraina juga. Oh gitu. Jadi sama kayak bahasa Ya. orang ini kan? Sebenarnya sama bahasanya. Cuman kalau Ukraina dengan Rusia itu ada beda bahasanya. Kalau bahasa Berarti ura jaya. terima kasih kan kalau bahasa Rusianya spasiba, kalau Ukrainanya jekuyu. Oh gitu. Kalau macam selamat pagi itu bahasa Rusianya dobra utra, kalau Ukrainanya dobra aranku gitu. Ya beda bahasa Sedikit lah ya, lebih jauh. Maksudnya kita sama Pak Budi sama Leriadi mau berangkat ke Ukraina. Karena banyak yang mati laki-lakinya, banyak janda gitu Pak. Nggak jadi Pak Budi. Kami mau bongkar ke sana ikut Pak. Nggak jadi apa? Iya. Nggak jadi juga. Nggak apa kalau pengen nengok perang. Oke. Itu aja lah mungkin ya pemirsa ya Bang. Ini terakhir lah ya sebelum kita tutup acara Bang, dari Binjai berdiskusi Bang. Harapannya kepada pemerintah seperti apa gitu Bang? Baik, pertama keluarga besar Binjai berdiskusi sangat mengapresiasi lah kepada pemerintah pusat, Sekyu, Menlu, dan juga pada Profesor Nandi yang punya dekat dan optimis terhadap pemulangan kawan-kawan yang terlibat invasi Ukraina dan Rusia. Ya. Jadi kita hari ini adalah menjalankan prinsip kemanusiaan. Jadi tidak ada muatan politis dalam melakukan proses ini. Jadi peran serta memang ini semua tidak lepas dari pemerintah pusat. Tapi kalau kita punya jaringan di kedutaan besar, apa salahnya kita mendorong? Karena kan pemerintah pusat itu bukan hanya Binjai yang mengurus, karena banyak dari beberapa provinsi ya Pak yang bekerja di Ukraina. Jadi fungsinya makanya setiap ada Binjai atau di setiap daerah yang mempunyai jaringan di sana harus dimanfaatkan untuk menyelamatkan warga kita gitu. Makanya ini adalah misi kemanusiaan. Jadi makanya Binjai itu menjadi dorongan utama bagi Profesor Nuri kemarin. Makanya dengan hitungan jam kita bisa berkomunikasi dengan Kemenlu dan Duta Besar, bisa Profesor menghadirkan. Jadi kita sangat juga mengapresiasi juga pemerintah Kota Binjai dan DPR bagaimana intens berkomunikasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi bagi kawan-kawan yang ada di Ukraina, Terutama dari media radar yang memviralkan. Ya memang informasi itu tidak lepas dari media radar. Kita memang informasi itu dari media radar dan juga dipolapi oleh PWI Kota Binjai, menguji agar gimana caranya supaya cepat dievakuasi warga Binjai. Jadi terima kasih juga pada DPR dan wali Kota Binjai yang tetap intens untuk
untuk melaksanakan upaya-upaya evakuasi kepada kawan-kawan yang ada di Ukraina. Alhamdulillah pada tanggal berapa kemarin Bang? 17 Maret kawan-kawan sudah kembali ke Binjai dan diterima oleh Wali Kota Binjai di rumah dinas dan juga Wakil DPR di Binjai, ada juga Mas Joko dari Gerindra. Ini upaya kita, semua doa dari warga Binjai untuk kepulangan kawan-kawan kita, saudara kita yang ada di Ukraina kembali ke Binjai. Dan harapan juga kepada Ketua DPR agar supaya bisa mengkomunikasi kepada Disnaker, bisa mengupayakan kembali kawan-kawan yang 6 ini untuk bisa bekerja kembali di Republik ini. Walaupun nanti ada pun di luar negeri ada lowongan kerja, bisa diupayakan juga lah di Malaysia atau di negara terdekat, jangan negara yang rentan perang ya kan, apalagi yang di Israel ya kan, gawat ya kan. Maka itu saja harapan kita pada pemerintah, yang perhatikanlah yang 6 ini kan. Tapi kayaknya Pak Heriadi masih cukup. Ya sesuai dengan kalian. Iya. Ya sebelum ada munisinya kan gitu ya. Karena Bapak ini kan memang kesayangan di sana. Iya. Dari Bang Iskandar Bang, kira-kira Bang, apa rencana ke depan Bang? Yang pertama ya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya dari kawan-kawan semua media, atas dukungannya juga dari pemerintah, juga atas ininya usaha-usahanya, doa-doa keluarga. Ya harapan saya ya itu aja ya, pengennya kita kerja di Indonesia. Memang kan, memang harapan kan tinggal harapan sendiri. Aku terkejut nengok gajinya. Harapan kan tinggal harapan juga kan. Ya Pak. Tadi nanti Masalah, yang penting aman di sini. 14 juta pun kejar-kejar rumah mau. Aku enggak lah. Harapannya tinggal harapan. Cuman kan tahu sendiri kan Bang, di Indonesia itu kayak mana, kan sulit. Saya dari Malaysia pernah juga di sini nganggur, coba-coba mau masuk di pabrik. Memang susah juga. Harus satu kita kepercayaan itu yang penting. Karena kita nggak kenal. Mana tahu lah pula dengan tayangan ini didengar oleh pihak Disnaker kan gitu, sehingga bisa memberdayakan lah Abang Iskandar ini supaya gimana. Bos dari Januari udah ke Dubai, bos. Dari Januari udah di Dubai ya. Jadi waktu bom meledak-meledak itu, Iskandar, aku selalu mendoakanmu, jangan khawatir, aku selalu di sampingmu. Yaudah sini, ayo sama-sama. Jadi kan sehari sebelum kami keluar, malam dengan siang itu kanan kiri depan belakang itu dijatuhin, gedung 2 kali. Jadi ada beberapa alternatif lah. Oke, lanjut. Nah, terkait hal ini ya saya sekali lagi mengucapkan selamat kembali ke kota Binjai. Arti kata juga keluarga-keluarga sudah berkumpul bersama keluarga, dan kawan-kawan yang lain juga sudah sekarang ini juga sudah berkumpul keluarganya. Itu yang paling penting, kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, Kementerian Negeri melalui Pak Yuda, dan juga KBRI-nya Pak Gopur ya, dan juga Pak Yudi ya, Pak Yudi selaku mungkin mediasi antara kondisi daripada Pak Iskandar dan kawan-kawan di Ukraina tadi, melalui teman-teman yang dia juga mantan kedubes Ukraina, ini mungkin mempercepat daripada proses pemulangan daripada Pak Iskandar. Jadi pada intinya kita bersyukur pada Allah SWT, Pak Iskandar dan kawan-kawan sudah kembali ke kota Binjai, dan yang 3 lagi di Langkat juga sudah kembali kepada keluarga di Langkat. Kata ini yang kita harapkan, pemerintah itu bekerja cepat, bekerja cepat dalam hal mengatasi, mengamankan daripada warganya yang berada di luar negeri untuk mencari kehidupan atau mencari kerja sebagai TKI. Ini kita acukan jempol kepada pemerintah dan mengucapkan terima kasih, dan kita berikan apresiasi tinggi-tingginya buat pemerintah pusat dalam hal ini. Mungkin itu saja sebagai tambahan. Murah. Keberhasilan. Iyalah. Oke, itu aja lah mungkin ya bincang-bincang kita malam hari ini bersama Bang Iskandar yang tadi sudah menceritakan pengalamannya ketika di Ukraina. Itu aja lah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pura. Oke, salam. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Datang mari ya. Yuk.